Selamat siang Pak, ya, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang korosi. Yang pertama ada pengertian korosi, kedua ada proses perkaratan atau reaksi elektrokimia, dan yang ketiga ada teknik dan contoh cara mencegah korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah hasil destruktif dari reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitar. Korosi mudah terjadi jika bereaksi dengan zat lain seperti oksigen, hidrogen, arus listrik, atau bahkan kotoran dan bakteri. Proses perkaratan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ini adalah contoh reaksi elektrokimia. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 volt akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan reaksi kurang dari 0 atau negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektrode lebih besar dari 0,4 volt sehingga sulit mengalami korosi. Faktor penyebab korosi ada 4. Yang pertama, air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan yang terakhir terbentuknya sel elektrokimia. 3 teknik untuk mencegah korosi. Yang pertama, galvanisasi. Istilah ini dinamai oleh ilmuwan Italia Luigi Galvani. Yang kedua, electroplating. Pelapisan bahan yang menggunakan arus listrik searah. Dan yang terakhir adalah chromium plating. Suatu perlakuan akhir menggunakan electroplating oleh chromium. Galvanisasi. Galvanisasi adalah proses pemberian lapisan seng pelindung untuk besi dan baja yang bertujuan untuk melindunginya dari karat. Galvanisasi umumnya dilakukan dengan metode celupan panas di mana baja dicelupkan ke seng cair. Material galvanisasi. Yang pertama adalah zinc kalum. Merupakan material pelapisan yang 98% unsur coatingnya adalah seng atau zinc dan 2% adalah unsur aluminium. Dan yang kedua adalah galvalum. Merupakan material pelapisan yang 55% unsur coatingnya adalah aluminium, 43,5% adalah unsur seng atau zinc, dan 1,35 adalah unsur silikon. Berikut ini adalah proses dari galvanisasi. Proses populer yang biasanya digunakan untuk galvanisasi yaitu hot dip galvanis. Hot dip galvanis ini adalah suatu proses pelapisan di mana logam pelapisnya dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair. Kemudian logam yang akan dilapisi, yang biasa disebut logam dasar, dicelupkan ke dalam bak galvanis yang telah berisi seng cair tadi. Sehingga dalam beberapa saat, logam tersebut akan terlapisi oleh lapisan berupa lapisan paduan antara logam pelapis, yang biasanya digunakan itu seng, dengan logam dasar yang akan digalvanisasikan tadi. Dan berikut ini adalah proses dari hot dip galvanis. Pertama-tama, yaitu adalah pembersihan logam yang menggunakan reaksi kimia dan fisika. Dalam reaksi fisika, logam dasar itu harus dihaluskan permukaannya dulu, dan selanjutnya reaksi kimia. Reaksi kimia yaitu ada pertama-tama degreasing, lalu rinsing, lalu pickling, lalu rinsing lagi, lalu fluxing, dan akhirnya drying. Kemudian setelah melewati fase awal tersebut, bisa diadakan pencelupan atau galvanizing. Pencelupan itu bisa menggunakan zinc-kalum atau galvalum, kurang lebih selama 1,5 menit dengan suhu 440 derajat Celcius. Kemudian, setelah dicelupkan atau digalvanisasikan, logam dasar bisa diadakan finishing. Finishing itu pertama-tama
logam harus dicelupkan ke dalam larutan sodium kromat dengan konsentrasi 0,015% pada suhu kamar ataupun dengan menggunakan air. Pencelupan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya white rust. Dan setelah dicelupkan, logam dasar yang sudah digalvanisasikan tersebut dapat dihaluskan. Dan berikut ini adalah gambarnya. Dan ini adalah contoh-contoh dari galvanisasi. Pertama, galvanisasi itu bisa digunakan untuk pelapisan atap rumah agar atap tidak mudah berkarat. Yang kedua, dapat digunakan untuk pelapisan besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan agar tidak mudah roboh. Dan juga untuk pelapisan baut untuk tiang listrik, supaya tiang listrik tidak mudah roboh juga. Yang kedua adalah electroplating, merupakan salah satu proses pelapisan bahan dapat dengan lapisan logam, menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Prinsip electroplating berdasarkan pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa jumlah zat-zat yang terbentuk dan terbebas pada elektroda selama elektrolisis sebanding dengan jumlah zat yang dihasilkan oleh arus listrik yang sama, selama elektrolisis adalah sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut. Cara kerja electroplating. Dalam suatu elektrolit terdapat kation dan anion yang berasal dari ionisasi elektrolit. Jika kita alirkan listrik dalam elektrolit tersebut, maka kation akan menuju ke katoda atau tempat reduksi, dan anion akan menuju ke anoda atau tempat oksidasi. Jadi dalam sel electroplating, katoda merupakan elektroda negatif, sebab dituju oleh ion positif, dan anoda adalah elektroda positif, sebab dituju oleh ion negatif. Contoh reaksi, ada 3. Yang pertama, sel electroplating dengan elektrolit lelehan, yang kedua sel electroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda inert atau tidak relatif. Yang ketiga ada sel electroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda tidak inert atau relatif. Sel electroplating dengan elektrolit lelehan. Elektroda yang dipakai adalah elektroda inert, yaitu platina atau karbon. Lelehan adalah kondisi elektrolit tanpa mengandung pelarut. Kation akan menuju ke anoda dan langsung direduksi, sedangkan anion langsung dioksidasi. Sel electroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda inert. Unsur yang dipakai sebagai elektroda inert adalah karbon dan platina. Elektrolitnya berupa larutan yang mengandung air, dan adanya air dalam larutan ini mengakibatkan kompetisi antara air dan zat-zat tertentu yang terlibat dalam electroplating. Sel electroplating dengan elektrolit larutan dan elektroda tidak inert. Elektrodanya ikut bereaksi dan hanya terjadi di anoda. Contoh elektroda ini adalah Cu, Fe, Zn, dan lain-lain, kecuali Pt dan C. Reaksi pada katoda sama dengan reaksi yang terjadi pada katoda saat kondisi sel electroplating dengan elektroda inert. Reaksi pada anoda sama dengan logam anoda akan teroksidasi menjadi larutan. Semua anion tidak perlu diperhatikan di sel ini. Kegunaan electroplating sendiri. Yang pertama, ketahanan aus dan abrasi menjadi lebih baik. Yang kedua, perlindungan dari korosi. Yang ketiga, ketahanan dan dari dampak suhu menjadi lebih baik. Yang keempat, peningkatan porositas. Yang kelima, peningkatan konduktivitas. Yang ketiga ada chromium plating. Jadi pelapisan dengan krom ini dapat dilakukan pada berbagai jenis logam seperti besi, baja, tembaga, pada plastik, atau jenis benda lain yang bukan logam. Namun dengan persyaratan bahwa benda tersebut harus dicat dengan cat yang mengandung logam sehingga dapat mengalirkan listrik. Kemudian ada faktor yang berpengaruh. Yang pertama, pelapisan krom itu menggunakan bahan dasar asam kromat dan asam sulfat sebagai bahan pemicu arus dengan perbandingan campuran yang tertentu. Perbandingan yang umum bisa 100:1 sampai 400:1. Kemudian ada temperatur cairan dan besar arus listrik yang mengalir sewaktu melakukan pelapisan, bervariasi antara 35 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius dengan perbandingan besar arus 18A desimeter kuadrat sampai 27A desimeter kuadrat. Kemudian dasar langkah pelapisan krom. Yang pertama adalah lapis tembaga,
yaitu teknik pelapisan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan rekatan krom. Untuk lapis tembaga ini bisa diganti dengan lapis brass karena brass mempunyai senyawa logam yang sama dengan tembaga dan tidak berpengaruh pada hasil kerjanya. Yang kedua, dilapis nikel, yaitu menjadikan logam yang dilapis tahan terhadap karat dan memberi dasar yang mengkilap terhadap lapisan krom. Yang ketiga, dilapis krom, yaitu menyempurnakan ketahanan logam yang sudah dilapis nikel terhadap karat dan menambah keindahan logam. Kemudian untuk elektrodenya, yaitu yang digunakan adalah timbal atau PP sebagai anoda dan benda yang akan dilapis sebagai katoda. Untuk contohnya ada baja, kemudian ada seng berbasis logam cor celup, plastik ABS, aluminium, kuningan perunggu, stainless steel, dan besi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.